Hai teman-teman, balik lagi di Sabatox kali ini sama aku Rara. Nah, di Sabatox episode 12 kali ini kita kedatangan bintang tamu bernama Mas Irzal. Nah, kali ini Mas Irzal ini di sini mau ngadain project tour kelilingnya. Nah, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal siapa sih Mas Irzal ini dan apa aja sih karya-karyanya. Nah, sekarang boleh perkenalan diri dulu dong ke teman-teman. Namanya siapa? Ya? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Gue Irzal Levad dari Karawang, Jawa Barat. Oh, dari Karawang asalnya. Terus kuliah di sini. Sekarang kuliah di sini di Unsut. Unsut ya. Unsut jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Angkatan 2020. Angkatan 2020. Ya, masih muda ya, angkatan 2020. Bagaimana sih rasanya jadi musisi dan seorang mahasiswa di Kota Purwokerto ini? Rasanya seneng banget sih, soalnya peralihan dari kota sendiri ke Kota Purwokerto ternyata lebih signifikan naiknya gitu loh. Jadi di Karawang mungkin karena waktu itu pas awal-awal pandemi banget, jadi nggak pernah dapet panggung, sekalinya dapet panggung nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Tapi pertama kali manggung di Karawang apa di Purwokerto? Di Karawang. Oh, di Karawang. Waktu SMP. Oh, waktu SMP. Oh, berarti udah dari itu ya, dari pas zaman sekolah ya udah jadi penyanyinya. Kalau penyanyi baru jalan 2 tahun. Ini tahun kedua. Kalau bermusiknya dari SMP sih. Oh iya, jadi dari zaman sekolah kamu udah bermusik ya? Udah bermusik. Oke, terus ceritain dong gimana sih perjalanan spiritual bermusik Irzal sampai akhirnya membuatkan tekad jadi musisi. Ceritain gimana perjalanan musiknya dari dulu. Ceritanya dari kapan ya? Dari kecil mungkin ya? Iya, boleh dari kecil. Sering dikasih denger musik sama orang tua, sama ayah. Oh, ayahnya juga suka musik? Ayahnya suka musik ya kebetulan. Dikasih denger musik-musik kayak zaman dulu tuh 2005 mungkin Peter Pan gitu-gitu ya. Yang dari luar mungkin Linkin Park. Nah terus pas masuk SMP, pas TK atau kapan gitu dibeliin drum set yang kecil sama almarhum kakek. Dari situ makin ada ketertarikan sama musik. Terus pas SMP akhirnya memutuskan gabung sama band. Itu diajakin sama kakak kelas kan biasa. Jadi kamu ngeband udah dari SMP juga? Kalau ngeband ya SMP. SMP ngeband awalnya jadi additional player, terus akhirnya nulis iseng untuk band dan akhirnya dijadiin personil tetap gitu. Jadi dulu kamu pertama kali berarti kamu dibeliin drum set tadi itu kan pertama kali. Kamu jadi pas ngeband tuh kamu jadi drummernya atau jadi penyanyinya sih? Pas ngeband justru jadi bassman. Oh, justru jadi bass ya? Iya. Berarti kamu bisa main alat musik apa aja? Sekarang ya? Sekarang. Gitar, bass, piano, drum mungkin, tapi nggak lancar kalau drum. Padahal awalnya dibeliin drum dulu ya, tapi malah lancarnya yang lain. Iya. Tapi bagus sih, kayak udah teman-teman ini Mas Irzal udah berbakat dari kecil ternyata. Gitu, kayak udah bisa main ini, main itu, udah bisa ya, cuman makanya nih sekarang jadi musisi nih. Nah, terus aku pengen tahu nih, gimana sih pendapat Mas Irzal tentang angkatan pandemi? Kan semuanya ini serba online, jadi mahasiswa angkatan pandemi terus jadi musisi angkatan pandemi, itu gimana perasaannya? Dari sisi mahasiswa dulu ya? Iya. Enak gak enak sih, maksudnya gak enaknya tuh bersosialisasinya jadi kurang. Soalnya kan online gak ketemu. Iya, walaupun gitu. Online mungkin sering chattingan atau apa, tapi kurang ada feel-nya gitu kan. Kalau misalnya dari sisi musisi berat banget. Pertama, kalau musisi apalagi kayak gue masih kecil banget gitu ya hitungannya. Langsung waktu itu rilis album, gimana cara promosinya? Sementara bisa promosi lewat media, tapi kita perlu offline-nya juga ya. Jadi itu sih tantangannya.
Terus aku pengen tanya lagi, apa sih yang Mas Irzal rasakan sebelum punya album sama sesudah punya album sampai sekarang? Ngerasa lebih keren gak nih? Ngerasa apa ya? Tapi ya sih, karena kalau orang punya album itu, tapi menurutku emang keren sih, karena udah ngeluarin satu album aja udah keren, apalagi ini albumnya ada berapa sih? Ada 4 ya? Ada berapa sih? 4 tahun ini. Ada tahun 4 ini ya? 4. Masih ada 3 berarti. Baru 3. Baru 3. Tahun ini baru keempat gitu. Mungkin akhir tahun. Oh, akhir tahun. Perasaannya apa ya? Iya, lebih bangga mungkin kayak bangga. Apalagi baru berumur berapa? Berumur sekarang 20. 20 udah ngeluarin album 4 teman-teman. Jadi kayak keren lah, siapa bilang nggak keren. Seneng apa ya? Kayak untuk membuktikan. Jadi dulu gue waktu SMA cerita dikit. Kayak nggak ada yang percaya sama karir bermusik itu bakal bagus. Jadi mindsetnya beda ya? Iya, orang-orang di sekitar gue tuh kayak gitu, kayak ngapain sih bermusik? Nggak usah lah, nggak penting. Akhirnya gue bikin album, terus diulas di media, diundang segala macam. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri kan nih, yang lo bilang nggak penting nih menghasilkan sesuatu. Itu sih. Sekarang kan kuliah ini masih online nih, tapi kenapa kamu udah stay di PWT? Jadi dulu ceritanya awalnya gara-gara vaksin. Oh, kamu berarti vaksinnya di sini. Iya. Karena kamu vaksin di sini. Sebenarnya alasan aja sih. Tapi vaksinnya di itu ya? Di yang Unsur itu, yang di Graha. Di Graha kan? Iya. Iya, aku tahu. Pasti kamu vaksinnya di situ. Biasanya ada Unsur di situ. Jadi waktu itu pasti ada kan vaksin kan di setiap kota. Cuma waktu itu kuota yang di Karawang itu lagi habis. Terus aku tahu ada informasi vaksin di sini. Aku alasan ke orang tua karena sebelumnya nggak boleh kesini kan. Iya. Aku alasan. Oh, berarti dulu kamu nggak dibolehin? Nggak dibolehin karena masih online itu. Ngapain sih? Ngapain? Ini ada vaksin, mau vaksin di Purwokerto sekalian manggung. Waktu itu ada undangan 1 manggung. Akhirnya vaksin di sini, manggung. Aku pikir panggungan 1 kelar, abis itu nggak ada lagi. Ternyata alhamdulillah ada yang manggil lagi, ada yang undang lagi. Ya. Jadi kayak ya udah deh, stay di sini dulu. Irzal tuh kan terlihat cukup produktif ya dalam merilis album. Apa yang membuat produksi dan merilis album itu begitu mudah sih bagi Irzal sendiri? Kalau dari segi produksi sebenarnya karena kamu udah bikin 4 kan. 4 itu kan lumayan ya untuk kamu berkarir selama 2 tahun ya. Ini udah 2 tahun ya. Jadi terus jalan 2 tahun. Iya, jalan 2 tahun, tapi kamu udah ngeluarin 4 album. Apa sih yang begitu apa yang bikin begitu mudah kamu udah bikin 4 nih? Kan itu lumayan banyak sih kalau menurut aku. Jadi pertama karena dulu kan pertama kali nulis kan SMP. SMP kelas 7 gitu kalau nggak salah. Ya, nulis lagu. Jadi dari situ kebiasaan nulis. Kebiasaan nulis sama humming gitu, kayak nyari nada. Terus untuk produksinya aku kan di kamar kan, nggak di studio. Jadi di kamar sendiri. Di kamar sendiri? Iya, jadi produksi sendiri juga. Jadi kayak musik sama yang lain-lain itu kamu sendiri? Sendiri semua. Jadi yang bikin cepet ya mungkin karena itu, karena aku ngerjain sendiri semuanya. Terus aku nggak kemana-mana, ngerjainnya di kamar aja udah. Gitu. Makanya lebih cepet ya, kayak bisa langsung 4 gitu, bisa langsung 4, tapi keren. Nah, terus gimana sih proses produksi dari album-album Irzal? Siapa aja yang terlibat dalam proses produksinya? Yang terlibat cuma aku doang. Berarti nggak ada. Berarti kamu bikin album tuh kamu nggak dibantu sama siapa-siapa? Nggak ada. Kecuali untuk yang kayak label rekamannya gimana? Itu ada apa? Cuma bagian distribusi gitu-gitunya aja. Kalau untuk rekam musik segala macam aku sendiri. Cuma belakangan ini pas udah album Daydream, berarti album 3, aku dibantu sama teman-teman juga untuk ngerjain visualnya. Untuk foto segala macam. Cuma untuk edit tetap sendiri. Untuk edit sama nyiptain lagu. Berarti kalau nyiptain lagu kamu semua sendiri? Sendiri. Nyiptain sama nge-aransemennya ya? Sama sendiri. Termasuk ngedit mungkin video lirik kayak gitu masih sendiri sejauh ini. Ini berbakat banget teman-teman nih Mas Irzal. Dalam gelaran tour kali ini, album mana yang akan diprioritaskan untuk dipromosikan? Pengennya sih 3-3-nya ya yang udah keluar. Jadi yang udah keluar kan ada
Oh, Apa aja enggak, sih 3. nama albumnya? Tiga-tiganya aku pengen tahu deh. Time to Time itu album pertama. Terus ada yang versi live-nya tapi itu ada tambahan 2 single gitu. Terus apa lagi ya, aku lupa. Saking banyaknya Terus sampai lupa nama album sendiri. ada EP Broken, album Circle, EP Goodbye, sama Daydream. Terus yang lagi diproses ini judulnya Medication. Jadi sebenarnya total album itu ada 7, cuma ada EP gitu, jadi kebagi yang 2 EP, yang 4 album. Ya, Dan yang lanjut. yang diprioritaskan mungkin lebih ke Daydream ya, karena Daydream baru rilis kemarin. Daydream itu album yang keberapa? Ketiga, Berarti yang ketiga ya. Daydream, Circle, sama yang terbaru Medication mungkin bakal lebih diutamain. Tadi sih aku sempet dengerin lagu-lagunya di Spotify sih ya, sebelum ngobrol aku dengerin dulu. Kayak kebanyakan lagunya bahasa Inggris kayaknya ya. Iya. Iya kan? Iya. Kamu semua lagunya bahasa Inggris apa ada yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh cuma ada 1. Berarti bahasa Indonesia cuma 1. Cuma Yang ada lainnya 1. bahasa Inggris Iya. semua. Apa sih yang membedakan album yang terbaru dari album-album sebelumnya? Dari produksinya sih. Aku di album yang selanjutnya yang Medication ini lebih banyak mungkin eksperimen. Jadi kayak yang udah sebelumnya tuh nggak aku ulang lagi di produksi selanjutnya. Karena aku tipikal musisi yang evaluasinya tuh pas udah rilis. Pas udah rilis, kedepannya nggak bakal aku ulangin lagi yang produksi itu. Jadi ngulik-ngulik sound baru. Sama yang paling eksperimen nanti di album ada lagu yang durasinya 8 menit. Lama banget ya, kayak lagu Taylor Swift tuh 10 menit ya. Iya, jadi 8 menit. Berarti kamu maunya tuh yang baru ya, tetap yang fresh, tapi nggak terlalu jauh dari musik yang udah pernah aku produksi. Nah, sebutin 5 album terbaik dari musisi lain menurut Irzal, dan kenapa album-album tersebut itu berpengaruh terhadap perjalanan musik Irzal sekarang. Pertama, Pamungkas, Walk the Talk. Pamungkas. Walk the Talk itu jadi acuan aku waktu awal-awal bermusik. Jadi sebenarnya aku 2020 udah pernah rilis album, dan itu lagunya full bahasa Indonesia. Oh, itu full bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu karena terinspirasi dari Pamungkas itu. Karena Pamungkas pernah bilang untuk jadi musisi album tuh kelihatan lebih rapi karena musiknya satu arah gitu. Iya, musiknya satu arah. Jadi aku waktu itu bikin album, judulnya apa ya, Merangkum. Itu isinya bahasa Indonesia semua, cuma akhirnya di take down. Dan itu jadi salah satu album yang menurutku berpengaruh karena aku mulai musik mulainya dari karena albumnya denger Pamungkas gitu ya. Terus yang kedua apa? Dari Bring Me The Horizon, yang emo. Itu karena waktu albumnya rilis, aku suka banget sama tulisannya Oliver itu, kayak to the point banget, tapi nggak cheesy. Jadi aku beberapa kali dengerin tuh sambil apa ya, nyimak liriknya mungkin ya. Jadi itu menginspirasi juga. Terus Ketiga 45 sekalian albumnya Casey. Oh, kamu ngefans ya sama Casey? Casey denger banget Casey. Jadi yang Always, Skeleton, sama satu lagi apa ya, lupa. Aku juga suka Casey sih sebenarnya, tapi album yang Always itu. Yang Always itu yang track judulnya More. Jadi inspirasi waktu ngerjain pertama kali album Medication. Jadi waktu aku ngerjain Medication, aku dengerinnya musik-musiknya Casey. Karena nyari referensi, soalnya gaya nulisnya tuh kan gak jauh beda sama aku. Iya sih, aku dengerinnya juga mirip-mirip musik-musik Casey nih, karena kamu juga ngefans sih sama Casey, makanya kamu juga mungkin memasukin ke album kamu gitu kan. Jadi dari sisi produksi, karena sebelumnya kan produksinya lebih ke arah-arah full band gitu. Sementara aku buat full band kayaknya ngerasa harus nyari session player, dan aku nggak bisa tanggung jawab sama session playernya. Jadi lebih ke yang elektronik gitu. Kayak Casey kan pop
pop elektronik Iya, gitu, pop elektronik. R&B. Jadi kayak gitu sih. Berarti kamu kalau manggung tuh kamu bener-bener sendiri? Sebenarnya ada 3 set. Ada akustik, ada DJ set, sama full band. Aku ada 3. Dan setiap event tuh aku pengennya beda-beda set Beda-beda gitu. Kayak tahun kemarin tuh pas akhir tahun ada 5 event gitu, beda semua. Ada yang akustik, ada yang full band, ada yang DJ set. Nanti kamu pas di Purwokerto kan ntar lagi manggung, kamu mau pakai yang mana? Rahasia dulu ya? Masih rahasia? Rahasia sih. Oh, masih rahasia. Cuma nggak jauh-jauh dari situ sih. Antara 3 itu ya? Yeah. Ketika jenuh dengan musik, kegiatan apa sih yang Irzal lakukan selama di sini? Selain main bermusik. Main game apa tuh? Game PES, bola. Main PES. Paling kalau nggak ada tugas ya, kalau nggak ada tugas. Ada tugas nggak ada tugas main aja. Tetep aja. Jangan ditiru. Jangan ditiru teman-teman. Tiru cara bikin albumnya aja, boleh. Nah terus gimana sih Irzal ngelihat skena musik di Purwokerto tuh gimana? Ngelihatnya? Bagus ya, cukup bagus. Maksudnya musik tuh kayaknya menurut pandanganku hidup gitu loh di Purwokerto. Iya, kayak bener banyak event, terus musisi-musisi kecil dapat wadah gitu. Karena aku ngerasain sendiri walaupun itu event kampus, event apapun itu, cuma itu membantu secara langsung membantu baik perekonomian atau insight-nya gitu. Apalagi aku dari luar kota ke sini kan. Tapi di Purwokerto tuh dapet place-nya nggak sih, kayak apa ya? Diterima gitu kan. Banyak undangan juga di sini gitu. Banyak undangan job juga di sini. Emang sih, emang Purwokerto keren. Saya cinta Purwokerto. Saya cinta Purwokerto. Apabila tidak bermusik, apa yang akan dilakukan oleh seorang Irzal? Apa ya? Misal kalau nggak jadi musisi, kamu tuh mau ngapain? Jadi apa? Jadi full time beban orang tua mungkin. Paling cuma bisa kuliah doang kali. Kuliah pun kayaknya mangkrak deh kalau nggak bermusik. Soalnya setelah bermusik jadi belajar manajemen waktu kan. Kayak tapi kamu udah bisa belum sih manajemen waktunya? Keganggu nggak sama kuliahnya kamu? Enggak sih, karena kalau urusan kuliah tuh juga pagi sampai sore aku prioritasin. Kalau musik biasanya malam sih. Nah, kamu kalau ngerjain musik malam ya. Paling jadi berarti kamu kalau nggak jadi musisi kamu menjadi beban orang tua saja. Jadi full time beban. Kalau ada musik kan walaupun beban ada kegiatan. Iya, yang penting nggak apa-apa kan. Lagian hobi juga sih gitu loh. Nah teman-teman, di Sabatalks kali ini kita ada game baru namanya Rapid Question. Nah di sini Mas Irzal harus jawab dengan cepat ya. Nanti aku kasih 2 pilihan, terus Mas Irzal harus jawab dengan cepat, nggak boleh mikir-mikir. Oke, langsung pertama aja ya. Pop atau popang? Popang. Solo atau band? Solo. Kuliah atau musik? Bingung kan lu? Ayo. Bentar, apa ya? Mohon maaf kepada orang tua karena saya memilih musik. Duh, nanti habis ini kayak jajannya kagak aman nih. Bener, ntar lagi jajannya kagak aman. Terus Pasha Ungu atau Giring Niji? Karena dulu dengerinnya Ungu, Pasha Ungu. Kan 2000-an kan. Dengerin. Twice atau Blackpink? Twice. Ini paling aneh sih nih. Sarah Azhari atau Ayu Azhari? Sarah Azhari. Ini sih aku tahu sih ini jawabannya. Boy Pablo atau Casey? Casey. Udah habis. Nah, terima kasih buat Mas Irzal yang udah mau sempetin ngobrol-ngobrol sama Sabah kali ini. Thank you juga Sabah. Semoga besok turnya lancar ya, tur kelilingnya, dan semoga kedepannya Mas Irzal ini bisa ngeluarin album lebih banyak lagi. Amin. Udah. Sampai jumpa di Sabatalks selanjutnya. Thank you Sabah.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。